Oke, kita semua tahu kan kalau di bawah kaki kita ini ada panas yang luar biasa. Tapi, panas itu nggak ada di sembarang tempat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan ini jadi semacam pemburu harta karun modern, menemukan titik-titik panas yang tersembunyi ribuan meter di dalam bumi buat dijadiin energi? Yuk kita bedah caranya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, Anda disuruh nyari kantong panas yang super spesifik, letaknya ribuan meter di bawah tanah, dan Anda sama sekali nggak bisa lihat. Kalau ngebor asal-asalan, ya itu sama aja kayak nyari jarum di tumpukan jerami segede gunung, biayanya super mahal dan udah hampir pasti gagal. Lantas gimana dong caranya? Ternyata, para ilmuwan ini punya trik canggih buat melihat ke dalam perut bumi. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh, ini beneran gabungan cerdas antara ilmu fisika dan kimia yang bikin kita bisa seolah-olah memetakan dunia yang nggak kelihatan di bawah sana. Gini deh, analogi paling gampangnya itu kayak USG, ya, USG medis. Sama persis kayak dokter yang bisa ngintip ke dalam tubuh kita tanpa harus bedah. Para geolog ini juga memindai kerak bumi tanpa perlu ngebor sama sekali. Mereka pakai gelombang dan sinyal buat melukis gambaran dari apa yang tersembunyi di dalam sana. Keren banget kan cara buat melihat sesuatu yang nggak kasat mata? Oke, jadi mesin USG buat bumi ini pada dasarnya pakai dua alat utama. Anggap aja ini kayak toolkit andalannya para detektif panas bumi. Dua metode ini namanya geofisika dan geokimia. Biar gampang, anggap aja geofisika itu matanya. Tugasnya buat memetakan struktur batuan di bawah tanah. Nah, kalau geokimia itu hidungnya, yang tugasnya mengendus petunjuk-petunjuk kimia dari air dan gas yang bocor ke permukaan. Keduanya ini harus kerja bareng, biar dapat gambaran yang lengkap. Yuk, kita dalemin dulu metode yang pertama, geofisika. Intinya, ini semua soal gimana cara kita membaca dan memahami bahasa fisika dari batuan-batuan yang ada di dalam bumi. Konsep kuncinya di sini itu namanya resistivitas. Gampangnya gini, resistivitas itu ukuran seberapa susah listrik ngalir lewat batuan. Nah, yang menarik ternyata tiap jenis batuan itu punya semacam sidik jari listrik yang unik. Dan inilah celah yang dimanfaatkan habis-habisan sama para ilmuwan. Nah, disinilah letak kuncinya. Ternyata batuan yang lagi kita cari, yang panas, basah, dan penuh air atau uap, itu justru gampang banget dialiri listrik. Artinya apa? Resistivitasnya rendah. Sebaliknya, batuan yang dingin, kering, dan padat itu susah banget dialiri listrik. Jadi, resistivitasnya tinggi. Jadi, tugas para ilmuwan ini jadi lebih simpel. Cari aja area yang resistivitasnya rendah. Kemungkinan besar, harta karun panas buminya ada di situ. Cuma dengan mengukur resistivitas dari permukaan, mereka bisa mengidentifikasi 4 hal super penting. Pertama, cap rock atau lapisan batuan tudung yang rangkap panas. Kedua, reservoir panas buminya itu sendiri. Ketiga, zona sumber panasnya yang intens. Dan bahkan, mereka bisa nemuin jalur-jalur alami tempat air panas itu mengalir. Ini benar-benar kayak dapat blueprint lengkap seluruh sistemnya, bahkan sebelum mulai ngebor. Oke, sekarang kita pindah ke metode kedua, si hidung tadi, geokimia. Kalau geofisika itu soal memetakan struktur, nah geokimia ini lebih kayak melakukan analisis forensik. Mereka menganalisis semua petunjuk kimia yang berhasil kabur sampai ke permukaan. Prosesnya itu mirip banget kayak kerja detektif. Pertama, timnya turun ke lapangan, nyari dan ngumpulin sampel apa aja yang bocor ke permukaan. Bisa air dari mata air panas, bisa uap gas, atau endapan mineral. Terus, sampel-sampel ini dibawa ke lab buat dianalisis sidik jari kimianya. Dan dari petunjuk-petunjuk super kecil ini, mereka bisa mulai ngebayangin kondisinya ribuan meter di bawah sana. Dan bagian ini, jujur yang menurut saya paling bikin takjub. Coba bayangin, cuma dari menganalisis setetes air panas di permukaan, mereka bisa memperkirakan suhu dan kedalaman dari reservoir yang letaknya ribuan meter di bawah tanah. Ini benar-benar kerja detektif sains level dewa. Oke, sekarang kita punya dua set data. Data struktur dari geofisika dan data kimia dari geokimia. Terus diapain? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Pertama, mereka ambil semua data dari geofisika. Semua peta struktur bawah tanah yang nunjukin lapisan batuan, zona retakan, dan yang paling penting, area-area dengan resistivitas rendah yang kelihatan menjanjikan itu. Terus, di atas peta itu, mereka tumpuk semua temuan dari geokimia. Informasi soal perkiraan suhu, jenis fluida yang ada di dalam sana, dan dari mana kira-kira sumber panasnya berasal. Dan begitu semua data itu digabungin, boom! Hasilnya adalah ini, sebuah model 3 dimensi yang super detail dari reservoir panas bumi.
Jadi sebelum satupun alat bor nyentuh tanah, mereka udah punya peta harta karun yang akurat. Ini benar-benar mengubah permainan, karena bisa mengurangi risiko kegagalan ngebor yang biayanya selangit itu. Tentu aja, semua teknologi canggih dan kerja detektif ini ada tujuannya kan? Pertanyaannya, kenapa sih kita repot-repot dan gigih banget nyari sumber energi panas bumi ini? Jawabannya, karena manfaatnya sepadan banget. Pertama, energi panas bumi itu terbarukan. Sumbernya hampir nggak akan habis. Kedua, emisinya rendah banget, jadi jauh lebih bersih buat planet ini. Dan yang paling penting, beda sama matahari atau angin, panas bumi ini cuek sama cuaca. Tapi inilah keunggulan utamanya, keunggulan juaranya. Panas bumi itu bisa menghasilkan listrik non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia itu yang namanya beban dasar, sumber energi yang super stabil dan bisa diandelin kapan aja. Siang, malam, hujan cerah, dia tetap nyala. Ini yang penting banget buat jaringan listrik kita. Jadi, buat rangkumannya, ingat ini aja. Geofisika ngasih tahu kita soal struktur di bawah tanah, di mana reservoirnya, di mana lapisan penutupnya. Sementara geokimia ngasih tahu kita soal kondisi di dalam reservoir itu, seberapa panas suhunya, fluidanya kayak apa. Gabungan dua-duanya inilah yang jadi kunci suksesnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah lihat semua teknologi canggih ini, menurut Anda, mana sih yang lebih susah dicari jauh di dalam perut bumi? Kantong-kantong minyak yang merupakan sisa dari masa lalu, atau sumber panas tak kasat mata yang bakal jadi energi buat masa depan kita? Coba deh pikirin.